Oke, selanjutnya masuk ke layar yang pertama gitu kan ya, yaitu layar bisnisnya sebagai contoh untuk nanti belajar ke layar-layar berikutnya. Ya tadi ya, secara umum kan ada business interface, business service, business role, business process, dan business object. Business role yaitu ya orang atau pihak gitu, yang bertanggung jawab untuk melakukan suatu perilaku ya, melakukan suatu perilaku ya, yang biasanya ditunjukkan dengan tentunya ya noun, struktur aktifnya tadi. Kemudian business interface sebagai pintu akses di mana sebuah service dapat disediakan ke lingkungannya. Pintu akses sebuah service bisa diberikan ke lingkungan sekitarnya, ke klien, ke customer, dan orang-orang eksternal perusahaan. Kemudian business function ya, perilaku yang berdasarkan pada suatu kriteria ya, baik itu function atau proses di sini gitu kan ya. Ada kriterianya, ada sumber daya, ada kompetensinya. Kemudian business service lainnya menjadi kebutuhan bisnis bagi pelanggan. Service yang nantinya dilihat oleh pelanggan, proses yang dilakukan oleh business role, service yang nanti digunakan, dimanfaatkan oleh customer, orang di luar. Business object yang informasi yang di sisi kiri tadi, struktur pasifnya ya, elemen pasif yang relevan dalam bisnis tersebut ya, informasi, data, entitas gitu ya, yang relevan dengan proses atau fungsi yang ada di sini. Sebagai contoh seperti ini misalnya, kita punya proses bisnis ya, sebagai sebuah kalimat, mahasiswa mendaftar mata kuliah. Nah, kita modelkan dalam sebuah arsitektur enterprise di sisi bisnis arsitek, mahasiswa mendaftar mata kuliah ya. Mahasiswa sebagai sebuah role, mendaftar ini sebuah function, dan mata kuliah sebagai sebuah informasi. Di sini interface mahasiswa bisa jadi berupa apa? Bisa jadi berupa portal, ya bisa jadi berupa portal web, bisa jadi berupa help desk gitu ya, tata usaha misalnya, meja tata usaha misalnya. Di sini service mendaftar ya, mahasiswa. Proses bisnisnya adalah proses service layanan untuk bisa mendaftar ya. Untuk saat ini mungkin kita bisa samakan namanya di sini gitu kan ya, layanan mendaftar, fungsi mendaftar. Kemudian kita lihat relasinya, tidak jauh berbeda ya dengan UML atau PMN. Ini relasi memiliki, role mahasiswa memiliki interface mahasiswa ya. Kemudian yang ini itu melakukan, role mahasiswa melakukan fungsi mendaftar, interface mahasiswa tadi ya, itu helpdesk atau portal web melakukan service mendaftar. Kemudian yang ini garis realisasi, service mendaftar direalisasikan oleh function mendaftar, layanannya ya direalisasikan, yang ditunjukkan oleh fungsi mendaftar. Fungsi mendaftar adalah realisasi dari service mendaftar. Kemudian yang ini adalah akses, function mendaftar mengakses informasi mata kuliah, function mendaftar mengakses informasi mata kuliah. Seperti itu yang dalam gambaran arsitektur enterprise untuk layar bisnis arsitek, layar bisnis. Secara sederhana, proses bisnis mahasiswa mendaftar mata kuliah digambarkan dengan seperti ini, atau bisa ditunjukkan dengan komponen yang lebih banyak lagi. Misalnya tadi ya, bahwa ada role, ada aktor mahasiswa, ada role staf pendaftaran di sini ya, ada loket pendaftaran sebagai interface-nya. Di sini service-nya ditunjukkan dengan service pendaftaran. Mahasiswa melakukan pendaftaran yang kemudian itu dilakukan juga oleh loket pendaftaran. Pendaftaran juga melakukan pendaftaran. Tentunya ya, di loket pendaftaran ada pendaftaran. Di sini pendaftaran melakukan fungsi
melayani atau ya prosedur melayani bisnis, proses bisnis melayani pendaftaran. Ya. Sedangkan ini tadi ya masih informasi mata kuliah. Jadi bisa dimodelkan seperti ini juga dari yang ini tadi. Ini lebih menunjukkan ke role mahasiswanya. Ini menunjukkan role mahasiswa dan juga nanti staf pendaftaran yang ada di misalnya di kampus di sebuah universitas.